Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Balik lagi, Lur. Kita mentelaah buku ini, Lur. Indonesia bagian dari desa saya, Lur. Yang ditulis oleh Muhammad Ainun Najib, dan kita tentunya memanggil penulisnya dengan Mbah Nun, Lur. Nah, sedulur-sedulur, pada pagi yang cerah ini, Lur, kita coba untuk mentelaah chapter yang ke-24, yaitu Sang Resi Bukan Siapa-Siapa. Pada chapter ke-24 ini, Lur, Mbah Nun menulis tentang tokoh-tokoh yang berpengaruh, Lur. Dan di antara tokoh-tokoh itu disebutkan di sini ada Abdurrahman Wahid yang kita kenal dengan Gus Dur. Kemudian ada juga tokoh-tokoh seperti Buya Hamka, disebutkan juga di sini, Lur. Kemudian ada juga tokoh seperti Daud Bereh. Ada juga tokoh seperti Subur Raharja dan Kardinal Darmo Yuwono. Dan tidak kalah pentingnya juga ada tokoh yang karismatik nih, Lur. Ada Ayatollah Khomeini. Namun dari sekian banyak tokoh-tokoh yang disebutkan oleh Mbah Nun dalam chapter ke-24 ini, Mbah Nun lebih fokus sepertinya menuliskan tentang pandangan-pandangan daripada Gus Dur. Dan ada juga menyinggung tentang Ayatullah Khomeini yang melakukan sebuah perubahan dalam Islam, disebut dengan Thawrah al-Islamiyah, mungkin revolusi Islam, dengan mengutip ayat wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Nah, tentunya setiap tokoh maupun penganut keyakinan akan melakukan apa yang ia yakini itu berdasarkan pemahaman terhadap kitab suci yang dianutnya. Baiklah, Lur, di sini saya akan mencoba untuk mentelaah apa-apa saja yang dituliskan oleh Mbah Nun di sini tentang Gus Dur. Pada tahun 1978, Gus Dur pernah bertutur, "Jangan jadikan diri sendiri sebagai badut yang tidak lucu dengan segala manifestasi kekenesan, tetapi jadikanlah diri sendiri sebagai sang maharsi yang tidak berucap kalau tidak didukung oleh wibawa moral yang kuat." Nah, ini sangat relate sekali dengan saat ini, Lur, maupun dengan judulnya. Jadi dari tutur ataupun di sini Mbah Nun menuliskan dengan sabda, "Akhirnya Abdurrahman Wahid
Kompas 3 Oktober 1978 bersabda. Nah, seperti itu teks aslinya, Lor. Kemudian tentunya dari apa yang ditulis oleh Mbak Nun, kita coba untuk mentelaahnya. Nah, sebelum mentelaah tentunya elok kiranya kalau kita sisipi dengan sebuah cerita yang tentunya sedulur belum pernah mendengarnya pasti. Jadi cerita ini saya dapati ketika berpetualang di negeri Kinana, Lur. Dan pada kesempatan itu ada seorang madam. Nah, itu ada sedulur kita, Lur, yang datang ingin melakukan penyadapan. Nah, kita alhamdulillah tadi udah, Lur, ya. Sedulur kita tadi 2 ininya, Lur, kebunnya. Jadi pagi hari di belakang rumah, dan ini sudah siap sepertinya. Kemudian menuju ke kebun yang kedua. Balik lagi, Lur. Jadi di Timur Tengah, Egypt, Gus Dur pernah tinggal di sana dan dikenal oleh rakyat Mesir ketika itu. Sampai-sampai ketika ada warga negara dari Indonesia yang berdomisili di sana, kemudian menyewa apartemen atau rumahnya, pemilik rumah tersebut akan merasa bangga karena ada warga negara Indonesia yang menjadi kita sebut saja penyewa rumah. Nah, sedemikian kenallah penduduk Mesir itu dengan Abdurrahman Wahid. Namun ketika itu tentunya jika disebut dengan Gus Dur, tidak ada yang tahu di sana, Lur, ya. Nah, itulah cerita tentang bagaimana Gus Dur dicintai juga dengan warga negara Mesir. Dan madam tersebut juga menceritakan tentang bagaimana kedekatan Gus Dur dengan Presiden Mesir kala itu. Nah, itulah, Lur, cerita yang berkaitan dengan bagaimana Gus Dur dikenal, kemudian dicintai oleh rakyat Mesir. Ya, sebab faktor yang mendasarinya tentunya Gus Dur pernah melakukan perjalanan keilmuannya di negeri Mesir, dan tentunya hal itu menjadi sebuah kebanggaan bagi rakyat Mesir, di mana pelajar yang menuntut ilmu di negeri Kinana tersebut kemudian pulang ke negaranya bermanfaat dan apalagi menjadi presiden. Nah, tentunya membawa dampak rasa bangga bagi Mesir tentunya. Dan Gus Dur juga adalah seorang kiai pertama yang menjadi presiden di Republik Indonesia ini. Itulah, Lur, cerita, sekelumit cerita tentang bagaimana Gus Dur di luar negeri. Kemudian di dalam negeri ketika tahun 1998 ada reformasi yang
digagas oleh tokoh-tokoh. Kemudian presiden kedua kita itu meninggalkan posisi jabatannya sebagai presiden. Setelah itu ada sebuah pemilihan umum yang mengangkat nama Gus Dur. Dengan peristiwa politik selanjutnya, Gus Dur menjadi presiden ketiga di Republik Indonesia. Itulah Lur, bagaimana perjalanan Abdurrahman Wahid menjadi tokoh, kita sebut saja di sini tokoh berpengaruh. Nah, pada buku ini Mbah Nun menitik beratkan kepada bagaimana konteks resi yang ada di era dahulu dengan konteks resi yang ada di era 79-an ini, era 80-an. Jadi bentuk resinya tentunya berbeda. Jika resi di era dahulu itu berwujud tokoh dengan pandangan, dengan gagasan yang mampu membawa alur kerajaan sehingga kerajaan tersebut tentram ayem. Kemudian tentunya di era 80-an, era kontemporer, era saat ini, tentunya resi itu bisa saja berwujud seperti halnya tadinya, sebuah gerakan Islam, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan tentunya gerakan itu disesuaikan dengan bagaimana resi-resi ataupun tokoh-tokoh di negara masing-masing. Nah, untuk di Asia, kita sebut saja di sini Mbah Nun menjelaskan tentang bagaimana peristiwa perubahan itu justru bermula dari gerakan pelajar yang pada akhirnya mengerucut kepada pembenahan-pembenahan dalam sebuah negara. Dan di akhir tulisan ini Lur, Mbah Nun menuliskan seperti ini bunyinya Lur. Sang resi tidak akan lahir sebagai manusia. Resi akan muncul secara evolutif, dimulai ketika lahir kembali dengan lebih nyata falsafah-falsafah kemanusiaan universal yang bulat yang sesungguhnya dimiliki oleh manusia sejak awal. Reinkarnasi itu tentu saja dalam bentuknya tersendiri, sesuai dengan sifat kemasyarakatan dan sistem kultur yang berkembang. Evolusi menuju reinkarnasi mungkin akan cukup lamban untuk masyarakat yang makin
menduniawi seperti dewasa ini, ketika dunia materi demikian dipercaya, ketika hidup terlalu dicintai lebih dari segala-galanya, termasuk Tuhan sendiri. Ketika orang tak mempersoalkan mana hidup dan mana hidup, ketika nyata di dunia dihargai lebih dari harkat hakikatnya, seolah-olah eksistensi berakhir begitu nyata, nyawa sirna. Evolusi semacam itu tak akan bisa dimulai oleh kita yang berjuang dengan mati sebagai pantangan, oleh kita yang kurang berani meletakkan perjuangan di antara hidup dan mati, yang berjuang dalam batas jaminan tetap hidup dan menghindari resiko mati. Evolusi itu akan seret berlangsung dalam jiwa manusia yang takut lapar, takut kelengangan hari depan, dan menganggap hilangnya nyawa adalah peristiwa yang paling mencemaskan. Manusia tidak bisa berbuat banyak pada kebudayaan dan Tuhannya pada saat ia terlampau mencintai kehidupan dan terlampau mencemaskan kematian. Kehidupan tidak mengandung seluruh kebenaran dan kematian sama sekali bukan kebatilan. Manusia harus menemukan batas cintanya pada kehidupan dan batas ketakutannya pada kematian. Batas ini yang menentukan seseorang tidak mendewakan dunia, tetapi juga tidak membunuh diri. Di atas itu pula tumbuh benih tenaga resi. Nah, tulisan ini tentunya tulisan yang bisa kita telaah dari waktu ke waktu, dan kita coba untuk memunasabatkannya dengan masa silam maupun masa kini. Dengan demikian, maka tulisan Mbah Nun yang berjudul Sang Resi Bukan Siapa-Siapa dapat kita ambil pembelajaran, kemudian bagaimana pembelajaran tersebut bisa berhasil ketika diterapkan. Baiklah Lur, berhubung hari sudah mulai terang, sepertinya pertandingan antara Tunisia dan Jepang akan dimulai, maka kita sambung di lain waktu. Insya Allah kita akan berjumpa dan membahas chapter yang tidak kalah penting tentunya, yaitu chapter kesadaran ke alam semestaan. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan dan dimengerti. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.